tajuzul darurat, untuk memasukkan jarumnya itu kan menyakiti. Boleh, karena apa? Darurat untuk memasukkan obat kan gitu. Usulu ainan kharjabi al hawa. Kalau udara enggak. Fala yadur usul hawa ila jawfi. Kata kamu jawab. Jadi yang termasuk lubang yang menganga itu tidak termasuk mata. Mata tidak termasuk. Artinya apa? Menurut mazhabul Imam Syafi'i, mata tidak. Semuanya manafid. Lubang tetes mata enggak. Walaupun ada terasanya. Enggak boten apa. Nggih, boten napa-napa, tak terasa niki nggih. Min famatin wa irmaqtu kadzuni wa nahwi. Terus kalau napa niku ya napa al ibro. Ibro niku dom nggih. Jadi kalau hukmul ibro, jarum yang dimasukkan itu, pertama tajuzul darurat, untuk memasukkan jarumnya itu kan menyakiti. Boleh, karena apa? Darurat untuk memasukkan obat kan gitu. Maka boleh. Kan hukum asal menyakiti itu tidak boleh. Walaupun menyakiti dirinya sendiri. Katakanlah ditende, dilubangi, hukum asal perempuan pun juga nggak boleh asalnya. Tapi ada yang memberikan kalau perempuan untuk perhiasan. Kalau laki-laki sudah nggak boleh sudah. Ini melukai namanya. Ini juga melukai. Boleh karena apa? Darurat. Boleh. Juga melukai yang boleh apa? Darurat. Termasuk memotong ari-ari. Itu melukai. Kalau nggak dipotong ya bagaimana sulitnya kita. Bawa kresek ngalor ngidul kalau membawa ari-arinya itu. Khitan itu melukai. Boleh. Karena itu ya ada unsur tadi itu, daruratnya itu. Ya. Hukum ibronya darurat. Sudah. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaum. Masalah batal atau tidaknya puasa, ini ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Fafi kaulin innaha tubtilu mutlakon. Menurut pendapat yang pertama, mutlak batal. Li'anna wasolat ilal jawf, karena apa yang dimasukkan itu sampai pada dalam. Walaupun tidak lewat lubang yang menganga. Yang nomor 2, innaha la tubtilu mutlakon. Mutlak tidak batal. Kenapa? Li'anna wasolat ilal jawf min ghairi manfadin maftuh. Yang nomor 2 ini tidak membatalkan puasa suntik itu. Karena apa? Sampainya itu betul sampai ke dalam, cuma tidak lewat lubang yang menganga, makanya nggak batal. Menembus, nggak ada lubangnya ditembus. Nggih, ngoten. Yang ketiga, dilihat ditafsir. Kalau memang itu lewat lewat urat nadi, maka membatalkan. Kalau tidak membatalkan. Itu tafsiran yang ketiga. Yang pertama mutlak batal, yang kedua mutlak tidak membatalkan. Sam Syafi'iyah. Lho niki ngoten sampai perkhilaf ngoten. Adapun masalah infus ya. Niki ijma ulama niki sampainya benda pada ke dalam, organ dalam, penyakit. Halo? Loh, hukum asal, hukum asal.
Terus ini kan berbagai alat sudah canggih gitu. Nopo man masih malah belang sama gini ke akhirnya. Canggih ya non. Maksudnya penyakit ini bukan sakit anu fisiknya tapi apa nih melubangi anu ini proses ini ya kan. Nggih, proses. Jadi melukanya nggih. Orang-orang modern sama itu. Kalau nggih berarti oleh ngoten. Mboten nggih. Nggih, tetap hukum asal gitu. Terus kalau memang telinga itu ada tasabuhnya, tasabuh bimroatin nggih. Karena ada itu. Kalau suntikan nggak ada tasabuhnya itu, nggih. Suntik ada. Terus memotong hari-hari itu nggak ada tasabuhnya. Khitan termasuk, nggih. Khitan termasuk. Jadi nggih. Rokok itu nggih. Benda kan ada benda tadi yang masuk itu. Dulu kan ada benda yang masuk. Tenggene tak. Mriki nggih. Waduh lali panggonan iki. Imam Abi Suja, iku asli Imam Abi Suja. Kok Imam Abi Suja sih singkat sih. Supi kula asal niku tidak mengatakan rokok itu tidak membatalkan. Karena apa? Belum meneliti apa yang masuk di dalam ketika kita merokok. Setelah diteliti ada buso itu kelelet yang masuk, itu yang membatalkan. Akhirnya mencabut kembali fatwanya itu. Jadi hukum tidak membatalkannya rokok itu Imam Syafi'i. Supin niku teng mriki nggih enten tapi lu supin ngene teng ada benda yang masuk namanya buso niku lelet ini nggih lelet. Ada yang masuk itu yang membatalkan. Seandainya rokan sini ini centok nggih mboten napa-napa. Kan ngeten mboten masuk. Lah niku mboten. Nggih, kamu. Nggih sami iki kan ana wong obong-obong kita nyedot kan mboten masalah niku. Kan mboten ten lelete lek obong-obong iki. Itu kan sing diobong bako nggih. Padha mawon ya. Bisa mawon ta. Nggih. Ada nggih. Nah, ini kembali lagi enggak sengaja ya. Nggih. Nggih. Lho nggih, makane peken niku hukum dzahir nggih. Kalau kita mau bersilah ya agak suci sedikit lebih sempurna ya kita ikutilah tasawuf itu. Tasawuf itu akhlak nggih, akhlak nggih. Jadi masalah ini saja, masalah di sini ada allazi yabtul bisawm, mubtilatus shaum. Istilahnya di puasa itu ada mubtilah, ada muftirat. Okay. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Begitu. Jadi kalau yang disebut di sini tadi wasolailal jauh tadi itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada mubtilat, ada muhbitot, ada mubtilat, ada muhbit. Kalau mubtilat itu perkara yang membatalkan puasanya. Kalau muhbitot itu matubtilu sawab as-shaum, perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Makanya katanya Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyam ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa dari puasanya tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kalau puasanya sah, cuma pahala nggak ada. Artinya apa? Ya gugur kewajiban, sudah nggak berdosa, nggak wajib qadha. Tapi nilainya nihil. Lah ini. Mazhab Syafi'i. Kalau selain itu mazhab Imam Hambali, mazhab Siti Aisyah itu memang membatalkan puasanya. Apa itu? Orang puasa ngerasani batal puasanya. Kalau ikut ini puasanya betul-betul hebat. Poso ngerasani batal puasanya. Memang puasanya yang batal.
Kalau mazhab Syafi'i yang batal cuma pahalanya, puasanya tetap sah. Kalau mazhab Hambali riba batal, namimah adu domba batal, dusta batal, an-nazru lima yahrumu, melihat perkara yang diharamkan. Betapa sulitnya kita kalau tidak ada perbedaan mazhab. Ini repot ketika dulu barang sing mboten genah nggih. Nggih. Ada baten goron iki. Ya sewu baten goron. Goron sedikit nih loh, batal nih. Al-ikhbar biwaril waqi', mengkhabarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kan dusta, batal puasanya kalau selain mazhab Syafi'i. Terus sumpah palsu, ucapan yang jelek itu membatalkan, juga kelakuan. Itu namanya muhbitot. Ada muhbitot, ada mubtilat. Kalau mubtilat masalah niki. Tapi lain sisi. Lho ngoten niku mergane ngeten. Mergane niku kita asal mengikuti mazhab dari salah satu empat mazhab itu. Katakanlah sampean pilih yang mudah-mudahan boleh, asalkan tidak sampai mencampur yang kedua-duanya mengatakan itu tidak. Tolongnya lagi jadi lucu ngoten niku. Lah, dalam satu sisi ini ringan, dalam satu sisi berat. Dalam satu sisi ini ringan, dalam satu sisi berat. Yang mengatakan tidak membatalkan apa? Wudu menyentuh ajnabiyah itu ini tidak cukup sini tok. Ini tok nggak cukup. Tapi kan cukup. Ini tok. Lah ini. Nggak boleh dipilih melok iki dicampur. Itu namanya. Nah, nek ngoten niku sing garai. Boten asal campur-campur ngoten niku sing garai napa? Kedua-duanya mengatakan semuanya fatal. Modoi. Boten. Boten apa? Wonten apa? Tuh, padahal ngeten nggih. Terus apa niku? Jadi membatalkan puasa dengan jima. Itu satu, harus berdosa besar. Dua, harus mengkodok hari itu, satu hari itu. Terus ditambah harus puasa 2 bulan berturut-turut. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Niku ngoten. Jadi apa nih? Kalau sampai kurang satu dibatalkan batal puasanya, maka harus mengulang dari awal. Itu dendanya. Jadi batal puasa dengan sengaja hanya karena cuma betul. Seandainya, nun sewu nggih. Seandainya batalnya itu tidak karena jima, enggak apa-apa. Boten enggak apa-apa, tidak berefek pada 2 bulan tadi. Contoh, naudzubillah, tapi jangan dilakukan. Orang berpuasa batal dengan minum, katakanlah
ingin hubungan suami istri, kok minum dulu, kan sudah batal hubungan suami istri, sudah nggak kena, cuma tetap berdosanya. Dosa besar, dosa satu kali. Betul, satu kali toh. Atau berhubungannya berkali-kali. Bagaimana ini? Apa 2 bulan berkali-kali itu? Enggak. Karena yang berikutnya kan sudah batal. Loh, yang terkena ini cuma laki-lakinya saja. Kenapa kok gitu? Begini. Untuk perempuannya, untuk perempuannya, laki-laki itu bisa dihukumi jima itu membatalkan puasa. Nusewu kalau memang helmnya itu masuk semua, itu baru batal puasa. Untuk perempuan tidak menunggu masuk semua. Makanya batalnya perempuan di jima itu bukan karena jimaknya, karena masuknya suatunya itu, walaupun belum sampai sempurna. Makanya ini tidak diwajibkan kena itu kafarat. Yang kena laki-lakinya saja. Ini tidak semua kesengajaan membatalkan itu. Betul. Cuma 2 bulan. Betul. Jadi meniku. Ikau kan masalah membatalkan puasa, batali puasa nggih. Nggih. Terus enten tiyang sing mboten poso, batal poso niku nggih. Iki paling gampang, coba kan apa? Iya. Jadi masalah membatalkan puasa niku melihat kewajiban yang harus dikerjakan itu ada 4. 1, ma yalzamu fil qada' wal fidyah. 1, orang membatalkan puasa wajib qada' ya harus membayar fidyah, tebusan. Siapa itu? Al iftar li khaufi ala ghairihi. Membatalkan puasa karena takut pada selain dirinya. Orang menyusui, orang hamil itu membatalkan puasanya kalau karena orang lain, artinya bukan karena dirinya, karena bayinya. Boleh tidak puasa, tapi nanti harus qada juga bayar fidyah. Itu. Ada orang Tidak cukup qada. tidak cukup qada. Saya atau di fidyah saja nggak cukup. Bolehnya sih boleh, tapi nanti qada dan fidyah. Kalau memang karena dirinya nggak kuat, nanti wajib qada saja. Sampean mau ke Purwosari lewat di Coban ada orang kelelep. Akhirnya nggak ada yang menolong, sampean yang menolong. Akhirnya sampean membatalkan puasa karena nolong itu. Boleh ya boleh, kan menolong nyawa itu. Ya apa? Sampean besok wajib qada fidyah juga karena menyelamatkan orang lain. Kalau sampean menyelamatkan diri sampean sendiri, qada saja. Nggih, fidyahnya. Nggih. Jadi orang menyusui, orang hamil itu boleh, nggih. Pun. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaisa 'alaiha illal qada' faqat. Kalau memang tidak puasanya itu karena dirinya atau ya karena dirinya, ya kedua-duanya, karena dirinya dan bayinya, tidak kena fidyah. Yang kena fidyah itu hanya karena anaknya. Perempuan menyusui atau hamil boleh tidak puasa, boleh. Terus kalau tidak puasanya itu memang hakikatnya bukan digawe-gawe, aku tak krono awakku dhewe mboten ngoten, nanya krono awake dhewe gak kuat. Nggih. Kan ada orang menyusui nusewu, kalau tidak makan, kalau dibuat puasa anaknya nusewu mencret. Itu berarti tidak puasa akhirnya karena anaknya, gitu. Jadi kalau karena anaknya berarti ini wajib ngodok dan wajib fidyah.